baca Fatihah harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tertib sampai waladhdallin. Wal mu'alatu baca Fatihah harus sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Pertanyaannya, kalau kita berjamaah bagaimana? Imam terlalu cepat sampai kita nggak sampai tuntas baca Fatihah. Rapi, dalam arti sampai di situ kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Imam ruku. Ya. Udah sampai di situ kita. Jangan kita rapihin sampai tuntas. Artinya Fatihah kita udah digantiin sama imam. Hanya pengertian wal mu'alatu jangan kita artikan mentah-mentah. Kalau kita berjamaah, kita jangan egois. Sampai waladhdallin, sementara imam udah bangun dari ruku. Oh gitu. Terus kita ruku lagi. Artinya balap. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Allahu akbar imam. Tarawih kan begitu kan? Iya. Jangan kita uper Fatihah kita. Sebab apa? Hilang kita dari tertib. Ya. Jadi antara asharatun yang 10 itu mata rantai. Mata rantainya apa? Kita bisa selesai, tapi kita nggak tertib. Sama aja bohong. Mendingan tertib. Ya, walaupun kita nggak selesai. Kalau posisi kita sebagai makmum, kita berjamaah, Fatihah kita sudah digantikan sama seorang imam. Perkara benar atau nggak benar itu urusan ini. Ya, kita berjamaah, makanya dalam fikih, mohon maaf, siapa aja boleh jadi makmum. Ya, dalam fikih siapa aja boleh jadi makmum. Mau dia bisa mau dia enggak jadi makmum sah salat. Tapi imam itu fikih selektif. Ya, syaratnya banyak. Ada dikatakan syaratnya imam fasahhuh, dia harus fasih. Gitu ya. Terus ada yang dikatakan syaratnya imam dia harus lebih tua. Tua boleh jadi syarat, tapi nggak fasih. Mendingan yang fasih. Ya, kita jangan mentang-mentang tua, pribumi, wangkong. Ya, siapa pendatang ke pribumi? Kalau keabsahan, keabdolan, emang lebih abdol yang di bumi. Gitu. Tapi lihat juga, kalau pribumi tuanya tua kejemur, mendingan ya fasih. Ya, ada anak muda fasih, anak muda tampil. Oh gitu. Anak muda nih udah cukup, udah merdeka, akil balik, udah cukup, bacaannya bagus. Yang tua ngalah, yang muda kasih kesempatan. Itulah syiar. Ya, jangan merasa diri tua, lantas pengen ditua-tuai. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq selalu berdiskusi sama siapa? Sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa dianggap sudah mumpuni kadar kualitas keilmuannya, nggak merasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq paling tua, seluruhnya harus didengar seluruh ucapan, gitu ya. At-tartibu tertib wal mu'alatu baca Fatihah harus sampai tuntas. Kalau posisi kita sendiri. Wal mura'atu hurufiha, kita harus benar-benar hati-hati. Wa mura'atu hurufiha, hati-hati dalam pengucapan huruf-hurufnya
Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca pakai kaf gitu kan. Alhamdulillah, haknya hak kecil. Wa mura'atu hurufiha, kita harus hati-hati dalam huruf-hurufnya Fatihah. Sebab disitulah dialog kita sama Allah dalam Fatihah tatkala kita baca di dalam sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, Ahmad abdi. Wahai malaikat-malaikat, tuh lihat hambaku sedang memuji aku. Allah jawab, Ahmad abdi. Terus tuh ayat demi ayat dijawab sama Allah. Wa mura'atu tasdidatiha, kita harus hati-hati juga sama tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, ada tasdid kan dalam di atas huruf ra-nya. Tasdid. Wa alla yaskuta, tidak boleh berhenti. Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak boleh tuh wasolin ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik berarti dilagu-laguin dalam sholat. Mentang-mentang kori ya, mentang-mentang kori baca Fatihah ngimamin dilagu-laguin, nggak boleh. Malik yaumiddin, iya pakai lagu-lagu kalau di dalam sholat. Kalau kita lagi baca tilawah mah silakan aja, tapi kalau di dalam kita melaksanakan sholat, wa ala yaskuta, saktatan berhentinya kita dalam misalkan sebentar. Ar-Rahman sebentar, itu juga nggak boleh, meskipun saktatan, meskipun sebentar. Tawilatan ataupun berhenti lama, sebentar aja nggak boleh, gimana lama. Wala kasiratan yaksiduha, dan juga berhenti ayat demi ayat kita berhenti terlalu lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Makmum juga pegang. Maksudnya ke situ. Sebab berjamaah itu makna individualnya ada, makna sosialnya juga ada. Hanya syarat imam juga nanti banyak. Ya. Maghrib, isya, subuh. Untuk hal imam itu banyak persyaratan. Ustaz, misalnya tadi imam, kalau misalnya ada imam yang hafalannya lebih banyak tetapi nggak fasih, kita dahulukan yang fasih, tetap fasih ya. Sebab apa? Artinya beda. Jadi imam itu nggak sah kalau dalam keadaan cadel. Imam cadel, makmum nggak cadel. Ada yang lebih fasih, makanya imam cadel itu nggak masuk kategori sebagai persyaratan seorang imam, kecuali imam cadel, makmum ikut cadel. Tapi kalau cadel tuh, kalau untuk dia memang ada ingin untuk jadi hafal Quran nggak masalah ya, misalnya cadel. Masalah. Tapi kalau buat imam fasakh, dia harus fasih. Oh iya. Kalau fasih sama cadel lain. Rahman, roknya di LL ini. Iya. Ar-Rahman. Qad al-qiraati, ya, qasiratan yaksidu biha. Qad al-qiraati, berhenti sebentar. Yaksidu biha qad al-qiraati, untuk
memperbagus, yaksidu bermaksud gitu ya, qat'al qiraati mutusin gitu. Kayak tadi Ar-Rahman putusin tuh ya kan. Qat'al qiraati karena dia baca pakai ragam, pakai tilawah. Nggak boleh itu kalau jadi imam ya. Tentang qori ya biasa aja. Kayak mau versi Syekh Abdurrahman As-Sudai itu beliau juga qari. Tapi pada saat jadi imam jangan tunjukkan kekorian. Kenapa? Karena berhubungan sama satu hukum nanti. Qat'al qiraati putusin Ar-Rahman Ar-Rahim. Qat'al qiraati jadi imam nggak boleh begitu. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal maksudnya dia bagus gitu ya. Cuma bukan pada tempatnya. Qat'al qiraati putusin pada saat dia pembacaannya. Kulli ayatiha pada setiap ayat. Nggak boleh gitu ya. Pada setiap ayat diputus-putus. Iyyaka diputus-putus, nggak boleh jadi imam gitu. Hanya apa kalau misalkan di rumah kita berjamaah, suami kita jadi imam, suatu saat seperti kayak gitu ya kita punya kewajiban untuk benerin. Cuman harus ada landasannya begini pak. Jangan lantas kita terang-terangan laki bego lu kalau bisa jadi imam. Jangan terang-terangan banget. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Misalnya kayak gitu, misalnya suaminya ya nggak kurang fasih gitu, terus sementara kita mau imaman sama suami tapi gak ada laki-laki lain gitu, gimana? Ada laki-laki lain, nawiru buyutakum bis-shalah. Emang kagak ada itu udah. Oh boleh aja ya. Oh boleh aja. Cuma ya jadi suami tahu kadarnya. Harus belajar ya. Belajar. Suatu saat Pak bukan begini Pak. Dibenerin sama istri. Jangan so tahu. Makanya harus apa harus nerimain, harus mau belajar. Apa? Karena disitulah manfaat seorang suami memberikan waktu senggang untuk istrinya belajar. Jangan ganti suami ya. Bu yang jadi imam suami. Ganti suami. Kullu ayatiha pada setiap ayat. Wa minhal basmalatu meskipun pada lafaz kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendek tapi kita lagu-laguin. Kita berhenti-berhentiin segala macam. Kita jangan sampai. Wa'adamul lahnil mukhilli, dan nggak boleh salah yang mukhilli yang bisa merusak ayat demi ayat bil makna, dengan maknanya nanti berubah tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berubah tuh makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Pakai ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang lagi sakit. Tuhan kena corona gitu. Hanya pemaknaan makharijul huruf itu penting. Kenapa? Karena satu huruf aja kita berubah
maknanya pun berubah. Makanya dalam Al-Quran itu ada terjemah, ada tafsir. Apa terjemah? Naqlul kalami min lughatin ila lughatin ukhra. Jangan salah nih, terjemah yang kita baca tuh dari Departemen Agama itu terjemah ya, bukan tafsir. Orang kadang-kadang pengen tafsir nih, asbabun nuzul. Padahal asbabun nuzul nanti adanya di tafsir. Asbabun nuzul. Kalau terjemah itu terjemah apa tuh? Definisinya kan ada naqlul kalami min lughatin ila lughatin ukhra. Memindahkan satu bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat kajenengan kawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahman itu terjemah. Boleh pakai bahasa apa aja. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, boleh. Terjemah. Kenapa? Karena cuma memindahkan satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Tapi kalau tafsir, naqlul bayanul ma'anil Quran hukmihi wa hikami, menjelaskan, memaparkan isi kandungan penjelasan Al-Quran, hukmihi baik secara hukumnya, wa hikamihi ataupun secara hikmah-hikmah. Itu tafsir. Baru tuh, oh ini maknanya apa, ini maknanya apa, ini maknanya apa. Penjelasan. Semuanya. Tafsir. Makanya jangan terkecoh kita. Oh ini mah terjemahnya. Terjemah mah banyak aja. Mau pakai bahasa Inggris kalau bisa silakan. Monggo aja. Mau pakai bahasa Jawa silakan. Mau pakai bahasa orang cara kita, cara Bojong Sari ya silakan. Cuman mindahin nggak apa-apa. Tapi kalau tafsir hati-hati. Jangan cuma bicara doang, asbabun nuzul, ngerti kagak? Wa antakuna halatal qiyam halatal qiyam. Nih banyak nih ya, jangan kita telan mentah-mentah. Wa antakuna halatal qiyami, baca Fatihah itu halatal qiyami, keadaan kita harus berdiri ya. Kita harus berdiri ya kagak. Kalau emang kita nggak mampu ya, kemarin udah kita jelasin, udah sambil duduk. Kita nggak mampu juga sambil duduk, sambil berbaring. Yang penting sholat. Sebab sholat nggak ada pengecualian benar-benar, tegas Allah benar-benar. Hanya hakimin sholat itu pasti disandingkan sama kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati gitu ya. Misalkan satu contoh, perintah sholat pasti dikaitkan sama iman. Kenapa? Karena sholat itu menunjukkan ukuran, tingkat, kadar, kualitas keimanan kita. Semakin tekun, semakin semangat sholatnya, berarti semakin tinggi kualitas imannya. Semakin merosot sholatnya, berarti semakin ambruk kadar imannya. Idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, misalkan satu contoh. Terus Al-Baqarah lagi, perintah sholat pasti didahului dengan kalimat iman. Tafsirnya begitu. Kenapa? Karena dia menunjukkan kualitas, kadar, ukuran keimanan seorang hamba di hadapan Allah. Semakin semangat sholatnya, berarti semakin tinggi nilai grafik keimanannya. Semakin merosot sholatnya, ya semakin ambruk sholatnya. Dan tidak ada pengecualian untuk perkara yang satu ini sholat. Mau dia sehat, kayak mau dia sakit, kayak mau dia susah, kayak dia mau miskin, kayak dia mau kaya, mau dia kecil, kayak yang sholat. Kalau haji kan ada pengecualian untuk yang mampu. Puasa ada pengecualian. Kalau sehat kerjain. Kalau nggak sehat, kalau sekira-kiranya besok ada harapan sembuh, ya kerjain. Cuman ada aturan-aturannya nanti. Buat orang yang perjalanan puasa nggak perlu. Nanti selesai sampai di tempat tujuan. Kalau sholat mau dia pergi-pergian kayak, mau dia ada di rumah kayak, ya tetap sholat. Dengan adanya jamak, qasar kan gitu.
halatal qiyami fil faradi, pada salat salat fardu. Wa ayusmi'a nafsahu di Fatihah, ya. Kita baca dalam hati. Kita sendiri nggak dengar, ya. Minimal ke kuping kita. Walaupun dalam hati kita dengar, di dalam hati kita. Cuma wa ayyusmi'a nafsahu fil faradi, baca Fatihah itu sama kedudukannya sama takbiratul ihram. Minimal kita bisa dengar sendiri. Ya, banyak paham-paham sholat itu secara garis besar ada 4 rukun, ya. Kemudian saya paparin, ada rukun fi'aliyah, ada rukun qauliyah, ada rukun qalbiyah, ada rukun makna. Main hati aja, dalam hati ya nggak bisa, harus ada qauliyah yang terdengar minimal diri sendiri. Walaupun perempuan juga, walaupun ada laki-laki. Semua. Semua perempuan. Rukun itu wajib. Minimal. Ya kalau kita bisa mengerti kalimatnya, minimal terdengar sama diri sendiri. Gitu ya. Satu ruangan aja kadang-kadang kalau kita di kamar, yang di luar ruangan kita nggak dengar. Yang dengar cuma kita doang. Kecuali ada hajar-hajar. Misalkan ada tukang kredit datang, kita terasin supaya tukang kredit itu udah jangan assalamualaikum dulu, tungguin. Kalau sembahyang tungguin dah, sayang kreditan kancinya lewat. Wa alla yatakhallalaha wa alla yatakhallalaha, bacaan Fatihah kita nggak boleh main-main dari awal sampai akhir. Zikrun aznabiyun, atau dengan bahasa-bahasa yang lain-lain yang kita sengaja. Fatihah, syarat-syarat di dalam Fatihah. Baca Fatihah yang mudah-mudahan bukan cuma di dalam sholat aja kita baca Fatihah, tertib kita dalam keseharian kita. Fatihatu ila hadrati, kita tertib baca Fatihah. Kenapa? Karena maknanya ila hadrati, kita menghadirkan siapa yang kita tawasul. Kan, mohon maaf, saya masih sering hadir di dalam majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhyiddin Al-Musawwar itu nggak mau baca selawat kalau di samping beliau itu belum hadir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita mah nggak tahu, tapi beliau asli kasar, gitu ya. Mereka tahu. Kenapa? Karena pandangan mereka itu tembus, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Nabi itu mukjizat, kalau para wali-wali Allah karomah, kalau ukuran kita maunah. Kita diberikan keistimewaan oleh Allah banyak. Bagaimana